M. Yunus Wahyudi datangi Kejaksaan Negeri Banyuwangi untuk mengklarifikasi putusan nomor 606 PID.BLH 2018 PNBYW yang di dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa Saudara Gali berstatus daftar pencarian orang DPO. Aktivis kontroversial Banyuwangi menemui Agus Suhairi, SH secara langsung yang menyebutkan dalam putusan nomor 606 PID.BLH 2018 PNBYW sebagai jaksa penuntut umum. Jaksa Agus Suhairi, SH menjelaskan bahwa memang benar Saudara Galih berstatus DPO yang tertuang dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi nomor 606 PID.BLH 2018 PNBYW tanggal 28 Agustus tahun 2018 tentang penunjukan majelis hakim. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Juni tahun 2018 sekira jam 6 WIB terdakwa datang ke rumah Saudara Galih, DPO. Disuruh untuk membawa dam truk dengan tujuan Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi yang kemudian terdakwa menyanggupi perintah dari Saudara Galih tersebut demi mendapatkan upah ongkos. Dari kutipan keterangan dalam putusan tersebut bahwa Saudara Galih berstatus DPO harus ada tindakan penangkapan. Menurut Jaksa Agus Suhairi, SH yang berkewajiban dalam tindakan penangkapan Saudara Galih adalah kepolisian. Ya, Agus, terkait dengan statusnya Galih DPO ini, ya. Memang ini sudah putusan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Mahkamah Agung. Itu sebenarnya seperti apa sih? Ya, jadi saya terima berkas atas nama Yasmuri. Ya, tidak ada Galih. Namun di berkas Galih itu DPO. Saya sudah memberikan petunjuk kepada penyidik, saya kembaliin untuk meyakinkan bahwa Galih ini ada apa enggak dengan disertai dari keterangan dari desa. Itu sudah dipenuhi, berarti penyidik menyatakan bahwa Galih ini DPO, tidak ada di tempat. Sehingga saya sidangkanlah perkara Yasmuri. Ya, dengan Yunto 55, tapi DPO si Galih sampai detik ini Yasmuri sudah putus, Galih belum jadi tersangka. Itu adalah kewenangan dari penyidik. Dah, Pak, yang berhak untuk menangkap Galih ini dari pihak kejaksaan atau kepolisian? Dari penyidik. Pak, kepolisian ya, berarti ya? Iya, kalau kejaksaan dasarnya apa? Berkas saja belum ada, SPDP belum ada. Berarti ini Galih ada keterlibatan dalam kasus yang ada. Galih Yasmuri ya? Ini perannya menyuruh Yasmuri. Oh, menyuruh ya? Iya. Berarti status DPO ini jelas berarti ya? Jelas. Oh, siap. Dengan Pak siapa, Pak? Agus Suhairi. M. Yunus Wahyudi yang akrab dengan julukan Harimau Blambangan, menekankan agar kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Saudara Galih yang jelas dalam putusan nomor 606 PID.BLH 2018 PNBYW. Saudara Galih adalah DPO. Kejaksaan Negeri Banyuwangi ini ada kaitannya dengan masalah status DPO Galih. Tadi dari keterangan jaksa sendiri yang menangani kasus ini seperti apa yang dijelaskan? Kita tadi sudah ketemu Pak Agus Suhairi, jaksa sebagai penuntut daripada kasusnya Pak Yasmuri. Di mana Pak Yasmuri ini adalah anak buahnya Saudara Galih. Di sini Galih kena pasal 55 yang akhirnya ikut serta kan ya. Karena dia yang merintah langsung, dia big boss-nya, dia yang punya truk, dia yang punya kayu, yang disuruh Pak Yasmuri ditelepon suruh mengambil di Karetan. Dengan disidangkannya daripada kasus ini, Pak Yasmuri sudah divonis dan sekarang sudah bebas. Tetapi ini ada pasal 55, ini surat dari putusan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ya, bahwa di sini tetap putusannya Saudara Galih ini adalah DPO, jelas, ya, Saudara Galih DPO. Ini dari Mahkamah Agung. Juga surat dakwaan yang tadi diterangkan dari Pak Agus juga dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi. Tetap bahwa Galih ini adalah DPO. Jadi yang didapat dari jaksa untuk penyempurnaan P21 dari penyidikan hasil polsek daripada Polsek Celuring, terus di Polres juga dipindah ke Polres, terus dilimpahkan sempurna menjadi P21, dijadikanlah ini bahwa dakwaan Galih di sini adalah DPO. Karena apa? Jaksa meminta kepada kepala desa tentang keberadaan Galih. Saat itu kepala desa memberi pernyataan bahwa memang Galih tidak ada di rumah atau tidak ada di
desa itu, sehingga Pak Lurah mengeluarkan ketidakadanya daripada si Galih. Sehingga dalam dakwaan kejaksaan, Galih ini adalah DPO. Saya tadi bertanya kepada Pak Jaksa Pak Agus Suhairi, siapakah yang berhak menangkap atas terjadinya DPO Galih ini? Yaitu katanya Pak Polisi yang punya wewenang pertama menyidik saudara Yasmuri, karena di situ yang menerangkan DPO adalah Polsek Celuring dan dilimpahkan kepada Polres. Jadi sehingga saya berharap kepolisian, karena saya sudah di kejaksaan, mendapat jawaban yang jelas bahwa yang harus menangkap saudara Galih adalah pihak kepolisian yang menangkap pertama kali Pak Yasmuri sebagai yang disuruh oleh saudara Galih. Maka saya berharap dari kepolisian, baik Polresta dari Banyuwangi atau Polsek daripada Celuring, untuk segera menangkap saudara Galih sebagai DPO. Tolong hukum ini dijalankan dengan baik. Jangan ada tanda kutip, maaf, pengondisian keuangan sehingga Galih dibiarkan liar. Saat ini Galih ini memporak-porandakan orang-orang miskin, orang-orang yang teraniaya yang ada di daerah Umbul Bening sana. Mereka menipu, ya kan, dengan berbagai cara, ya kan, yang sekarang juga dalam penipuannya kita laporkan di Polresta Banyuwangi. Saya berharap kepolisian harus tegas untuk menangkap saudara Galih. Mas, terkait dengan langkah DPO kali ini, ketika nanti polisi tidak mengambil sikap untuk menangkap Galih, apa yang dilakukan jenengan? Saya akan bersurat kepada Mabes Polri, ke Propam dong langsung, ya kan? Akan saya laporkan kepada Propam Mabes Polri, tidak Propam sini atau Propam Polda. Saya langsung melaporkan ke Propam Mabes Polri. Karena apa? Ini kewajiban undang-undang yang harus dilakukan oleh kepolisian. Tapi saya yakin, kalau polisi menjalankan secara undang-undang, pasti dia akan menjalankan penangkapan saudara Galih. Tetapi kalau ada tanda kutip pengondisian, itu yang saya tidak tahu. Berarti ada oknum yang bermain di sini. Saya berharap jangan sampai oknum-oknum bermain di dalam kasus ini. Tegakkan kebenaran secara undang-undang. Ini putusan Mahkamah Agung, putusan tertinggi dalam hukum yang harus dijalankan. Terima kasih. Dengan Mas siapa, Mas? M. Yunus Wahyudi. Siap, terima kasih.